Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyatuhu min khalqihi wa habibuhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma ballighul wasilah. Allahumma khussahu bil fadilah. Allahumma rida 'anis sahabah. Allahumma rida 'anis sulalah. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan hari Jumat, hari yang penuh dengan keberkahan niki, yang pelunggus namian masih tekicanin sedekaji Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Kalau bukan karena nikmat Islam dan nikmat sempat, begitu juga nikmat iman, sang masih berat rasana yang temelampak di waktu subuh kenyekak maik penyidam temarak putih. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengetuk hati kita, membangunkan kita, bahkan melangkahkan kaki kita menuju ke masjid niki dalam rangka zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara majlisut ta'lim niki. Mudah-mudahan nikilah wujud syukur tiang pelunggus namian pada kaji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan syukur Allah akan menghadirkan kebahagiaan. Bukan karena bahagia lalu kita bersyukur, tapi karena kita bersyukurlah maka hadir kebahagiaan niki. Kada tunggu bahagia, ampun terjaga bersyukur. Karena syukur mestinya di setiap waktu, di setiap tempat. Oleh karena niki yang menyampaikan, bukan karena kita bahagia lalu bersyukur, tapi bersyukurlah, insya Allah dengan kesyukuran niki kita akan bahagia. Karena tidak ada satu orang pun yang terus bersyukur kepada Allah hidupnya jadi susah. Tidak ada seorang hamba Allah yang senantiasa bersyukur hidupnya jadi sempit. Di arah hamba Allah yang terus bersyukur akan didatangi oleh rasa takut dan rasa sedih. Karena seyogianya lah itulah kesyukuran. Karena kita meletakkan seluruh perkara siara dalam diri diang niki hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keluwe rizki kita bersyukur, sekedi rizki kita bersyukur, maka diarak mungkin muntah tahu jauh marak niki jam bembeo kolan, apalagi mon boy si tenjauh arak anugerah bersyukur, arak musibah pun banding bersyukur. Kalau ini menjadi pegangan tiang pelunggus namian, insya Allah selamat bahagia hidup le akhirat, selamat bahagia hidup le dunia. Alhamdulillah wa syukru lillah. Selawat teriring salam kepada baginda kita Nabiullah, penutup para nabi, manusia yang paling mulia, junjungan kita, kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
di bulan Rabiul Awal niki, bulan kelahiran beliau, kita bersama-sama mengingat perjuangan beliau, mengingat jerih payah usaha beliau dalam rangka Nabi, dalam rangka memberikan keselamatan, menunjukkan jalan yang lurus kepada umat yang masa lampau ketika beliau hidup maupun kepada umat yang hidup setelah beliau. Mudah-mudahan tiang pelunggu teki cading sedekah Allah Subhanahu wa taala rizki agar baudang temiluin menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam qudwatun hasanah, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, baik dalam perkataan, baik dalam pikiran, baik dalam angan maupun di dalam tindakan kita sehari-hari. Mudah-mudahan tiang pelunggu senamnya mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah mungkin niki karena mumpung kita masih ada di bulan Rabiul Awal, maka pembahasan tiang pada pagi hari niki terkait dengan babun fi fadlis salati ala Rasulillahi, pembahasan terkait keutamaan tiang pelunggu senamian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Biasa untuk khutbah, maka kalimat niki nyebutnya le khutbah kedua sedek mantep pada membaca doa. Tentu Allah Subhanahu wa taala di dalam surah niki menyampaikan innallaha, menyebut dirinya mesa, sesungguhnya Allah nyebutnya dirinya, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, maka hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, selawatlah atasnya, wasallimu taslima, dan ucapkanlah taslim atau salam. Si menarik makin niki kalimat solat kanca kalimat selawat ya pada munteng kita le hurufnya hanya terdiri dari 3 huruf shad, lam, dan ta marbutah. Begitu juga selawat, shad, lam, waw niki hanya tambahan, kemudian ta marbutah, salatun, salatani, salawatun jamaknya. Mun sekali salatun ningta, mun 2 kali salatani, mun 3 salawatun. Selawatun ya pada salawatun. Nah tiang coba indeng kira-kira Nabi. Subhanallah, tiang temukan di dalam ayat Al-Quranul Karim, ayat tentang akidah. Nabi niki, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Sesungguhnya anallah, aku Tuhan, la ilaha illa ana, denara Tuhan ampuk selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis salata li dzikri, dan kinjerang dirikan salat. Napi manfaatnya dalam rangka mengingat Allah. Jari ita sembahyang niki ita mele ingat Allah, maka kalimatnya salatun. Maka sai
mele bertamu, saya mele nginget Allah, saya cinta Allah, kangen le Allah, aqimis sholah, dirikanlah sembahyang. Maka sholat kita si 5 waktu sehari semalam niki yang fardu, sesungguhnya kita ni sayang waktu dalam rangka zikir kepada Allah melalui sembahyang. Ya ampun, Nabi Muhammad menyampaikan as-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang niki caran tetaek kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah diarah le atas, diarah le bawah, diarah le samping, diarah le kanan kiri, karena Allah tidak memiliki tempat menempati tempat, karena Allah tidak hidup dalam waktu tertentu. Cuma teger molah bahasan yang pun nengna atas, karena bagi orang seperti kita dan kebanyakan manusia mesti atas itu tempat yang mulia. Coba ulun kita jaganya atas sekolah rampek situ ulun tebas serengan tebanin temen sual apapun mulia berharga tahu tali atas. Kadang-kadang Al-Quran tahu tali atas jendela, lagu bacanya sade hanya muliakan lah atas jendela akan tenang. Karena memang atas adalah tempat yang mulia, tapi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala arak le atas. As-salatu mi'rajul mu'min. Maka saya ingin mi'raj, berjalan menuju kepada Allah, maka dirikanlah salat. Jadi salat ketika dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika salawat dilekatkan kepada Nabi Muhammad, berarti mengingat Nabi Muhammad. Maka ayat niki menyampaikan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya berselawat. Bukan artinya niki sembahyang, Allah dan malaikatnya sembahyang deh. Yusalluna artinya berselawat. Tetapi selawat yang datang dari Allah dan dari malaikat menurut Imam Ibnu Katsir dan Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, makna shalah ar-rahmatu wal maghfiratu. Jadi Allah salat atas Nabi Muhammad niki maknanya Allah menurunkan ampunan, Allah menurunkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka makna salat yang sesungguhnya niki adalah ad-du'a. As-salatu maknaha ad-du'a'u. Sembahyang niki hakikat maknanya ad-doa. Maka ketika kita sembahyang 5 waktu sehari semalam temen doa. Dan doa yang terbaik itu bukan permintaan, bukan pelaku penunas CP. Doa yang terbaik itu adalah az-zikru, mengingat Allah. Niki doa paling bagus. Maka disunnahkan barang siapa yang meminta arak sopok permintaan, arah hajat kepada kaji Allah Subhanahu wa taala, zikir dulu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Niki firman Allah. Allah mendue nama-nama yang baik, fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya. Dewa kali ngucap alhamdulillah wassalam, tiba-tiba ya Allah yang lunas sepeda motor, yang lunas gaji, dan wah yang muqaddimah mujamalah. Maka sebaik-baik doa itu adalah dengan az-zikr. Coba ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik, biar laku itu kita hanya menyebut orang itu, berzikir. Maka awalilah doa, awalilah permohonan penunas kita dengan asmaul husna atau dengan kalimat-kalimat zikir si lainnya.
Maka makna solat niki adalah doa, dan sebaik-baik doa niki adalah zikir. Coba kita bacaan sembahyang. Kalaupun kita memohon, lain kita mohon Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Selainnya niki zikir lah pun. Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila inni wajjahtu. Zikir peruku Nabi bacaannya, ada ke doa lah itu penunas subhana rabbiyal azimi. Bangun nampak Nabi sami Allahu liman hamidah, zikir di sini. Sujud tapi ampo zikir subhana rabbiyal a'la wa biham. Enggak duduk di antara dua sujud. Ya qatanunas rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Le tahiyat be kono diarak zikir at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ila zikir lah. Maka sebaik-baik salat niki zikir dengan mengingat Allah. Ya ampun ngena sai mele ngingat Allah, maka dirikanlah salat, karena le dalam salat niki isinya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik zikir menurut para ulama, sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Angka misalnya pi haji, tawaf, hafal bacaan tawaf, sa'i, embus, hafalangnya, wukuf, embus, hafalang doa-doa wukuf. Bismillahirrahmanirrahim, tegem Al-Quran, baca apa aja bos itu baca ayat Al-Quran niki, maka bacalah. Kenapa? Karena Al-Quran juga dinamai dengan az-zikru, aran Al-Quran niki. Ya luwe arannya Al-Furqan, Tanzil, Kitab, Huda, salah sopok aran Al-Quran niki az-zikru. Karena memang di dalamnya adalah mengingatkan tiang pelunggu senamian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan selawat niki adalah mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu deh kita ingat dia. Kanggo deh kita ingat dia. Allah meletakkan cintanya kalau kita wah cinta oleh Nabi Muhammad. Kalau hanya cinta dan ingat kepada Allah, dekmannya sempurna. Mun dekmanta cinta akan ingat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah menyuruh, katakan wahai Muhammad, kalau mereka orang-orang muslim, orang-orang mukmin mencintai Allah, katanya mereka cinta kepada Allah, maka katakan kepada mereka, cintamu tidak sempurna kecuali engkau juga ikut Nabi Muhammad. Fattabi'uni. Jadi mundek temilu, mundek tengingat Nabi Muhammad, maka cinta Allah pun dek man ita mau. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Karena atas dasar itulah Allah pun akan mengampuni ya paling ulama Nabi Muhammad memberi syafaat bau nolong ita era le akhirat, papah ita kejebet jaga taman neraka arak kesalahan, tapi berkat sering berselawat mengingat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan diberikan pertolongan ya aran syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat, pertolongan, itulah kelebihan beliau.
Maka ya suruh kepada sering-sering berselawat. Apalagi mun terbaca sirah nabawiyah fi khairil anam, sejarah Nabi Muhammad sebaik-baik manusia, sering terbaca selakaran di dalam berzanji niki. Sebelum kita cinta dengan Nabi Muhammad, memang tata jaga cinta. Kalau kita tidak tahu siapa beliau, paling tidak kita kenal siapa dan bagaimana perjalanan beliau hingga sampai dakwah Islam, si mangkin niki antar kita nak selapuan. Muncang kutip sekedi, muncang cerita sejarah beliau bah ininya, itu jelup itu kelem, wah dia tepe kuat aja. Tapi itu jelup itu kelem. Sirah nabawiyah niki bersih, luek kanyan luek bukun, ribuan buku dikarang hanya untuk menceritakan sejarah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking banyak perspektifnya, banyak sisinya. Nah biasa niki tiang mun terjaga selakaran muqaddimahnya. Falamma ana awanu maulidihil karim wa hana maqdamuhu syariful azim صاح صوص الإشارة بالبشارة لأهل الأرض أجمعين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فإن ذلك حفت بأمه آمنة الملائكة الأبرار تحجبها بأجنحتها عن أعين الأغيار فوقف عن يمينها ميكائيل وبين يديها جبريل ولهم جزل بالتسبيح والتقديس للملك الجليل وأقبلت الحور العين إلى أمه آمنة الكريمة تبشرها بأنها من جميع المخاوف آمنة وتنوب عن القوابل البشرية بالسعادة الأبدية والغرة القمرية والطلعة المحمدية أخذها المخاض واشتد آلام فولدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Aja biasa nyebut mun terselakaran. Tabe julut tangan sekedi. Bismillah. Falamma ana awanu maulidihi, ketika akan datang waktu kelahiran beliau, wahana maqdamuhu syariful azim, dan datanglah dengan dilahirkannya beliau yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa. Saha sausul isyarat bil bisyarati li ahli al-ardi ajma'in. Terdengarlah gemuruh suara yang kuat, lalu disampaikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Fa inda dzalika haffat bi ummihi, maka ketika itulah kemudian haffat bi ummihi malaikatul abrar, mereka dilindungi ibunya Nabi Muhammad. Siaran Nina makin Nabi Muhammad. Siaran Nina nanti tiang. Apa lepe? Ami siaran namanya Abdullah. Niki penting-penting aran kita hafal. Anu penting dalam kehidupan Rasulullah. Saya bapunya. Kade salah lon Abu Talib Abdul Muttalib. Saya aran mamanya Abu Talib. Sayyaran Kurnan, si paling sayangnya. Khadi, saya anak paling sayang si Nabi Muhammad. Arannya Fatimah.
Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Kanggon temu lagu-lagu tenyebut sejarah. Tolong kalah kita ni mun lagu sejarah becat hafal. Mun kita jaga ngapal biasa-biasa susah. Maka para ulama akan mempercepat hafalannya, menganya syair-syair. Lalu syair-syair niki disyarah. Sakit syair kadang-kadang syarahnya ini 20 lembar. Ya caranca mun kadang-kadang boleh menghafal niki mun terlupa laguangnya. Asalkan dia lagu-lagu TikTok ora si pada apa. Lagu-lagu kute ini penting selawatan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mun kita hidupnya penembe tiang masih beruntung dalam nangan tiang. Baru tiang arah inaman tu masih arah. Rasulullah baru arah li dalam kandungan Sayyidah Aminah ngenang si aminya. Belum usianya cukup dewasa hingga baru pila bulan ngenang ampok si inanya kah. Sedih kehidupan Rasulullah. Ketuk-ketik si doang. Kalau kita alhamdulillah dia kali doang tahu. Maka luar biasa Rasulullah dari kakeknya, pamannya, deman susuinnya ketuk-ketik hingga kemudian beliau berumur dewasa. Jadi hakikatnya kita jauh lebih bagus kelahiran kita daripada Nabi Muhammad. Arak wasi sempurna inaman ta. Bahkan bapun tu pun masihnya, maman temasihnya. Maka Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yang serba sederhana. Ketika akan dilahirkan dari rahim ibunya, malaikat keliling lakuan. Bitasbih wa taqdis wa tahlil lil malikil jalil. Kototan ngenjen Siti Aminah kototan bertasbih masam. Malaikat subhanallah wal kototan ngenjen kototan bertasbih. Kadang-kadang kan ada kunan ngenjen goyo kayak bertasbih. Sambil sambil ngeraos. Itulah kelahiran Rasulullah. Begitu jaga sugun malaikat para bertasbih. Sambil ngenjen malaikat bertasbih. Ini kadang-kadang penyekak kurnan lahir yang ngenjen tunina kerasan tu mama kurnannya ngenjen milu ngenjenan lebih ampun ya kurnan. Apa yang baik bacakan tasbih karena milu ngenjen orang nina orang ngenjen. Aran kita menganak bainal hayati wal mamat. Memang siaran menganak niki ya berat. Walaupun tiang alaminya lagu paham jawah. Oleh karena itulah kenapa ibu itu begitu penting bagi seorang anak. Karena ketika akan melahirkan antara hidup dait mati. Munden selamat anaknya, inanya selamat. Kadang-kadang inanya selamat, anaknya dek selamat. Syukur-syukur kedua-duanya selamat. Ya si tenunas, ya si telako. Maka begitu kesakitannya Sayyidah Aminah karena manusiawi saya pun. Apalagi Rasulullah tetap merasakan sakit. Maka diceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawanya, begitu terasa sakit bagi Rasulullah. Padahal Rasulullah niki ahli surga, amal ibadahnya denyoh putus. Orang yang pertama masuk ke surga masih sakit ketika ngawek sakaratul maut niki. Nyawanya ya ampun tetap dengan si Allah. Mun bo cukup tiang, jadi rasa sayang siaran sakaratul maut niki bahasa Rasulullah. Ummati nginget kala ita si sakit aran sakaratul maut niki. Maka Rasulullah memohon mumbo cukup tiang wah jadi rasa yang kande umat tiang.
Maka yang pun doa Allah mahuna alaina fi sakaratil maut, tegar mudah hamba kita dalam sakaratul maut, tetapi semudah-mudahnya sakaratul maut tetap menyakitkan. Hanya karena amal ibadah dan ridho Allah, mereka ada yang tersenyum, lalu tetap sakit nih. Tapi apa? Dia menahan sakit yang sejenak untuk kebahagiaan yang jauh lebih banyak di akhirat. Ya ampun, senyum tanya pun mati nih. Bukan berarti dia sakit, tetap sakit. Tapi karena rasa sakit itu hilang, karena bayangannya mendapatkan kenikmatan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Pada marah EP saud siga geti, lagu kencika menghayal temengan mai. Dia ada rasa sakit entah siga geti no. Apalagi teman beraya nadian dia kencika, pirang pertemuan, pirang gegeti ble jadi saudnya dia rasa sayang. Karena hati bayangan ini. Maka sakaratul maut tetapnya sakit, tapi karena kebahagiaan arah julu, bayangan surga, bayangan janji Allah menghilangkan rasa sakit itu. Maka para malaikat berdoa. Maka kemudian fa'akhadhal makhadu, lalu keluarlah darah. Washtadda alamu, bersakitnya berlebih-lebihan terus menerus. Fawaladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lahirnya kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya ampun, dalam hadis niki, barang siapa yang berselawat, niki hadis an Abdillah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa beliau Amr bin As pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan, saya mengingatku dengan berselawat subuh sekali sallallahu alaihi, maka Allah yang akan berselawat atasnya biha asyron, balasnya 10 kali. Jadi sekali ente berselawat, balas isi Allah 10 kali. Berarti 1 berbanding 10. Mun 10 kali berselawat, berarti pahalanya 100 kali. 100 kali EP berselawat, berarti pahalanya 1000 kali. Ya ampun, niki aran fadilah kutaman berselawat. Saya berselawat kepada Nabi Muhammad, Allah akan berselawat kepadanya. Dalam sebuah hadis lain, aulan nasi fi bi yaumal qiyamah, semulia-mulia tahu menurutku pada hari kiamat saya niki aktsaruhum alayya salatan, saya si paling luwih berselawat. Aulan nas biya, bagiku, bagi Nabi, saya niki saya si paling luwih berselawat. Ya ampun, niki fadilah si aran berselawat niki, penembe mau kita selawatin insyaallah 10 kali lipat. Yang kedua, kita menjadi tahu paling mulia bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun luwe tante berselawat. Oh, tabi wah lebihan. Si hadis yang terakhir niki, barang siapa yang mendengar namaku lalu dia tidak berselawat, maka sesungguhnya kurang rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bahasanya raghima anfu rajulin, rugi wajah seseorang niki, zukirtu indahu, orang menyebutku di hadapannya, falam yusalli alayya, lalu deknya berselawat. Angka ya ampun tu lokalai para ulama munuh nyebut Nabi Muhammad becatan berselawat. Disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ampun dengan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rugi orang yang disebut di hadapannya nama Nabi Muhammad tapi dia belum berselawat. Maka rak tengah lek julunita disebutkan bahwa Nabi Muhammad becat Allahumma salli alaihi wasallam, sebutkan tentang Nabi Muhammad namanya, maka becatan berselawat. Karena rugi
Orang yang berhadapan, saling berhadapan, salah sopo menyebut Nabi Muhammad lalu tidak mengucapkan selawat atas Nabi Muhammad. Yang terakhir, la taj'alu qabri 'idan. Dengkanggo jadi yang kubur Nabi Muhammad niki tokon sesembahan. Wa sallu alayya, lagu arak caranta, berselawatlah kepadaku niki sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Sesungguhnya selawat kalian akan sampai kepadaku bembe kolan berselawat melele Mekah, le Madinah, le Papua, melele dalam kamar, le lurung, le terminal, insyaallah lapuan selawat niki akan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah nikilah selawat hakikatnya, cara tiang pelunggus namian mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengingat beliau maka akan menambah kecintaan kita kepada beliau. Kalau kita sudah cinta dengan beliau, insyaallah di akhirat kita berkumpul dengan beliau. Sila kepada berselawat sedeman yang tutup kajian ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghani, anta misbahus sudur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Niki yang dapat yang haturkan, kurang lebih yang bersahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Masih ada waktu nih? Nah, sila. Ngetoan jangan. Nggih, sila ngene. Yang menanyakan nanti pada hari kiamat itu kan ada hari Yaumul Mizan. Dalam sebuah kisah dikatakan bila seorang umat Muhammad sallallahu Allahumma shalli wa sallim barik alaihi, pada saat dia ditimbang mizannya itu mengarah kepada berat kesalahannya sedikit, sehingga pada saat itu Rasulullah sallallahu Allahumma shalli wa sallim membuka sorbatnya untuk memberatkan golongan mana nih yang sehingga seperti itu perjuangan Rasulullah membuka sorbatnya. Dan yang kedua, pada hari kiamat nanti tidak akan bergeser kaki abdi seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum ditanya 3 perkara. Salah satu di antaranya, masa mudamu digunakan atau masa remajamu digunakan untuk apa? Nah, mohon diberikan penjelasan karena ini kehidupan dasar. Terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Si penembik pertama, hidup niki ada 2. Hidup le dunia, hidup setelah dunia. Ya arannya Yaumul Ba'ts, atau ulama menyebutnya dengan al-ma'adu, kehidupan setelah dunia. Maka tahapannya
penembek-nembeknya tahapan hidup setelah hidupan dunia ni kuburan ni penembek. Al-maqbaratu manzilatun min manazilil akhirah. Jadi muntuah tama lebali masa depan, BTN masa depan. Okay. Semeter kali 2 meter wah, nu balai itu sesungguhnya. Mun anu cicil lepe ni balai dunia lah. Mun balai kuburan balai akhirat enggak beri, balai tadi beli. Seluas-luas balai temelin 2 hektar balai papah balai itu enggak wah balai semeter kali 2 meter lah. Niki manzilatun min manazilil akhirah. Dan ketika masuk ke manzilul akhirah al-ma'ad, kehidupan setelah kehidupan di dunia, tempat, waktu berubah. Dien malak tempat kanca waktu searah le dunia. Le dunia niki sejelo pira jam? 24 jam. Sejam pira menit? 60 menit. Pira detik dan seterusnya. Di dunia mun temele galang, mun tinggal terpasang jojor bon segalang balen. Semua keadaan di akhirat ini berubah. Maka di dalam kubur sebagai perjalanan pertama di akhirat, inna yauman inda rabbika ka khamsina alfa sanatin mimma ta'udun. Jadi walaupun di kubur ini sejelo pele itu, tapi marakatnya 50.000 tahun. Coba anden kumbe bae sicang bayangin siksanya kita. Hitungan kita sejelo lah le itu. Berarti ya le dalam kubur si siksa 50.000 tahun. Allah. Makanya di sana transit kita le kubur niki. Itu kon gran ruang tak tentu besi anu bagus, maka transitnya bagus. Menyodoknya bagus konnya nyodok. Maka dalam surah At-Takatsur Allah menyebut hatta zurtumul maqabir. Zur niki artinya ziarah, semendak sebelum masa akhirat yaumil qiyamah. Maka semendak niki be mun bahasa Allah beda mun semendak kan cerita. Maka setelah di akhirat di kuburan niki yang baik maka akan diberikan kebaikannya, dijamu dengan baik. Tapi subhanallah wa na'udzubillahi min dzalik. Mun keburukan kita berarti sejelo bae nika pira tahun lah tenunggu. Nggih. Tomate tahun tebin berarti wah pira tahun? Setahunnya wah di kuburan. Setahun nu dikalikan 50.000. Coba. Pira abad terasa lah itu. Tetapi bagi mereka yang mendapatkan kenikmatan di antaranya baru niki adalah maka akan diperlihatkan terang benderang ditemani dengan amal kebaikannya. Deknya mesa itu arah sahabatnya. Saya sahabatnya di antara sahabatnya adalah pahala membaca Al-Qur'an dan pahala sembahyang ya jadi temenin dalam kubur. Maka setelah niki maka Allah kemudian pada saatnya nanti yaumul qiyamah maka dunia dan nabi si ara niki hancur lebur, maka kita akan meninggal semuanya. Setelah niki maka ada yang namanya yaumul mahsyar. Mulai kubur niki ngaraninya barzakh, alam barzakh. Kemudian alam mahsyar, elak le akhirat. Nabi alam pertama sedeman mahsyar niki al-ba'su, dibangkitkan. Sejak mati ribuan tahun yang lampau, jutaan tahun yang lampau. Siapa yang mati pada saat kiamat, maka dibangkitkan kembali mereka. Bisa ndak? Baunya adikku bebetan bangkitan tuah bejeti lay tolang, bejeti lay dagingnya. Itu yang membuat Nabi Ibrahim pun saat beliau masih ada bertanya kepada Allah. Karena memang susah tamale akal. Makin niki tongenangang. Tabrak si mobil atau pembunuhan itu kon imannya bejeti ke kon ulunya bejeti kon naiknya terus dia nyopo anga pas makaman betan jaga kumpulangnya. Dan itu pertanyaan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah barain yang bebaetan dekaji Allah jaga ngidupang to siwah mati.
Qala awalam tu'min, maka Allah mengatakan, oh Ibrahim, jadi dia percaya. Tapi Nabi Ibrahim bukan karena dia tidak percaya, tapi untuk menguatkan keyakinannya. Qala awalam tu'min, qala balade maraniki, fakhudz arba'atan minat thair. Lalu beliau disuruh bait thair niki burung, lalu kemudian dipotong menjadi 4. Faj'al fakhudz arba'atan minat thair fasurhunna ilaika tsumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Bait ada 4 burung, cacak ya 4 burung nih. Kemudian B konepe taoknya, terserah Ibrahim. Taoknya wah bembe. Pisahang ya. Fad'uhunna yatina kasaya. Coba gua nyangka begitu dipanggil lapung hidup begitu datangnya 4 burung wasi caca niki malah semula. Subhanallah. Kenapa sebabnya? Membangkitkan sesuatu yang pernah ada jauh lebih mudah dari mengadakan apa yang tidak pernah ada. Nah, itu kaedahnya. Maka membangkitkan jauh lebih murah. Kumai sebab karena arak materialnya pada marak gelas ya belak. Ketika lepe betlem anu nyampu. Lagu mun di arak gelas tu lepe jaga ngaraangnya, benu lebih susah ampu. Maka itu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, menjadikan apa yang pernah ada jauh lebih mudah dari mengadakan apa yang tidak pernah ada. Akidah dalam ilmu akidah. Maka al-ba'ats dibangkitkan dari kematian, lalu dikumpulkan, lalu kedua niki adalah ditimbang al-mizan, lalu kemudian dihisab. Setelah selesai timbangan maka arak catatannya, ini arak hisab. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Saya berat timbangannya, maka ia dalam hidup yang radiyah, aman, nyaman, makmur, damai. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun Jadi berat diteringan. Memberat timbangan kebaikan kita, maka hidup kita insyaallah aman selamat. Lagu mun ringan kebaikan kita, beratan keburukan kita, maka Allah akan mengembalikan kepada hawiyah. Hawiyah niki napi narun hamiyah, api yang terus menyala. Maka disitulah syafaat baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang dalam hadis dan niki keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Saya ngucapin menselam beriman hanya dengan kalimat la ilaha illallah pasti masuk ke dalam surga. Lalu bagaimana kalau ada maksiatnya? Yang munarak maksiatnya bersihangnya sejulu. Pada marak kelambi baru arak dakinya bebersiang. Nabi si nyikatnya ya beli sikat dulu, beli sabun rinso dulu. Lagu mulai akhirat belain sikatnya, memarah sikat dari dunia bermaikat itu sikatan besi doang jadi sikat. Gambarkan di akhirat niki mun arak tau niki celupangnya baai yang mendidih baru sedetik lah itu niki yang angkatnya tinggal tulang-tulang lapung wah buih. Allah jadikan kemudian kembali. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang kafir terhadap ayat kami pasti kami akan menghantarkannya kepada neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Begitu matang mara itani rebusnya koto. Lagu muni masih 100 derajat Celcius, yaitu ribuan derajat Celcius. Naom baru sekali najijat mateng lah, mara anu mateng niki baya apa bahasa mendaging tinggal ngecang tulang. Betulnya daging niki longsor apa nah? Apa istilah bahasa itanya? Selornya, nggih, longsor payah. Selornya wah, hanya sebentar. Kullama nadida juludum, sawe selor niki, tek kapok, mbenya ita awak kampu, ampoknya anu ita. Nadijat juludum baddalnahum juludan ghairah liyadzuqul adzab, agar mereka mendapatkan azab. Maka itu arak syafaat Al-Qur'an, arak syafaat
yauma idin ba'duhum li ba'din dhahira. Ya kata kita saudara, sahabat. Oh, kasih itu ternyata dia memiliki sahabat yang luar biasa. Maka dia berkata kepada Allah, ya Allah, mengaku pengakuan. Tiang ni jari alim kah? Ya jari ajah cang mana-mana sekret. Sang mundeknya karena ya jari ajah cang lai sang decang marah kota. Ya Allah, ketika teman kita masuk neraka dan kita tak neraka dicuci, ya Allah, paling jahat lah ya. Ya jadi pengaruhin cang lai. Ya Allah beng ya 2 kali lipat nih siksaan. Nabi Allah likullin di'fain dembau. Maka bagi kalian berdua sesi enak jadi enak, maka kedua-duanya mendapat dunia karena susah ternyata yang kumbetan keadaan akhirat. Tapi seperti itulah suasananya. Ada tuh keberatan kan tuh. Nah ini bagian daripada apa yang ingin Allah sampaikan. Kalau kita memberikan syafaat pertolongan, diantaranya salah sepuh baru niki dalam gambaran akan memberikan sorban dan seterusnya. Niki adalah salah sepuh ada di dalam hadis. Walaupun kande epe gambarang sorban marak putih deh, betan menanya seke embeng putus embeng umat si luwe. Maka sorbannya itu adalah keridhaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan la tazilu qadama 'abdin, di eman tekruan melampak bak kejulu atau kemudi nah enten jaga bak neraka atau jaga bak surga nah di eman keruan hatta yus'ala hingga arat lu perkara ngatuanin. Yang pertama an umrihi fi ma'afna. Allah angka kane salang atau piknik alurang agar nabi agar mereka tahu akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lagu mun sekedar daerah keruan kat niatnya anu bah demo pahala beribadah zikir kepada Allah. Yang kedua tolokang gawe bagus kira-kira demennya penghitaan sangat bas mun bajang mo nah lebih ampuh angkatnya mun cang kita biar bajang ibadah lain apa bersombong-sombong atau memang untuk ibadah ketuaninya cangera masih sikat lunikin api anmalihi hartanya min ainak tasaba wa fima anfaqwa. Dua mun harta aja dua ketuan mun hidup seke pengetahuannya mun ilmu seke pengetahuannya. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha wa majlisana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadha al-yawmi wa khaira ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri ma fi hadha al-yawmi wa syarri ma ba'dah. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب من يحبك ومن عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. بسم الله. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.